Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Aryo dan Anin. Mereka berpasangan. Kejadian itu dialami mereka berdua ketika memilih jalur pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo yang penuh dengan mitos. Mereka tidak menyangka akan dihadapkan pada pengalaman yang mengubah hidup. Kabut tebal, bisikan misterius, dan rasa seperti diawasi terus menghantui langkah mereka. Tanpa sadar, Anin menjadi pusat perhatian dari penghuni lain di gunung itu. Pertanyaannya, kenapa bisa Anin menjadi pusat perhatian dari mereka? Dengan ketegangan yang memuncak, Aryo harus berjuang melindungi Anin dari kekuatan yang tidak terlihat sambil mencari jalan keluar dari perangkap hutan yang terus berubah. Mampukah mereka melarikan diri dari kejaran para penghuni gunung dan kembali ke dunia nyata? Ataukah mereka akan terjebak selamanya di misteri Jolotundo? Aryo dan Anin, mereka adalah pasangan kekasih yang berbagi hobi mendaki gunung. Mereka sudah sering menjelajahi berbagai puncak, menikmati dinginnya udara pegunungan, dan keindahan alam yang selalu menawarkan cerita berbeda di setiap perjalanan. Kali ini, mereka memutuskan untuk kembali mendaki ke Gunung Penanggungan. Namun, bukan melalui jalur yang biasa mereka lalui, yaitu Tamiajeng, melainkan jalur Jolotundo, jalur yang terkenal dengan mitos dan cerita mistisnya. Katanya sih jalur ini lebih sepi dan medannya lebih curam, ujar Aryo sambil memeriksa ranselnya di kursi warung kopi di seberang pos pendakian. Tapi kalau nggak ada tantangannya kurang seru kan? Lanjut Aryo, dia melirik Anin yang sedang mengaduk kopi hitamnya. Anin tersenyum tipis. Tantangan ya? Jangan lupa kita harus lebih waspada juga. Orang-orang sering bilang ada penjaga di jalur ini. Nada suaranya setengah bercanda, setengah serius. Nada suaranya setengah bercanda dan setengah serius. Anin bukan tipe yang mudah percaya mitos. Tapi baginya menjaga sikap di alam adalah prinsip yang selalu dia pegang. Malam itu, pos pendakian Jolotundo terlihat cukup ramai, tapi sebagian besar orang bukan untuk mendaki. Mereka datang untuk berwisata ke pemandian Jolotundo yang terkenal dengan airnya yang jernih dan dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Di bawah remang lampu, terlihat beberapa kelompok pendaki yang sedang bersiap-siap, saling berbagi cerita sambil menikmati kopi hangat. Aryo dan Anin segera menuju ke pos untuk melapor. Prosedur standar pendakian dilakukan, mulai dari mencatat nama hingga mendengar pengarahan singkat dari petugas. Petugas pos, seorang pria parubaya dengan senyum ramah, sempat memberikan beberapa pesan penting. Jalur Jolotundo ini memang lebih menantang dibandingkan Tamiajeng. Tapi kalau sudah biasa mendaki, pasti bisa dilewati. Ingat, jangan meremehkan alam. Kalau ada apa-apa segera turun, ucapnya dengan tegas. Setelah urusan administrasi selesai, mereka kembali ke warung kopi untuk mengisi energi sebelum memulai pendakian. Malam semakin larut, udara semakin dingin, namun semangat Aryo dan Anin tetap menyala. Obrolan ringan mereka tentang jalur, mitos, dan rencana perjalanan mengalir hangat, sehangat uap kopi yang mengepul di meja mereka. Aryo, kamu bawa jimat apa enggak? Tanya Anin tiba-tiba, mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Aryo tertawa kecil. Jimatku ya kamu, Nin. Kalau ada apa-apa,
Aku tinggal sembunyi di belakangmu. Tawa mereka pecah malam itu, memecah kesunyian yang mulai menyelimuti sekitar. Namun, di balik canda dan tawa, mereka tahu malam ini jalur Jolotundo menanti mereka dengan segala rahasia dan keindahannya. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, Aryo dan Anin akhirnya memulai pendakian. Langkah pertama mereka menyusuri jalur Jolotundo ditemani oleh gemerisik daun dan suara jangkrik yang memecah keheningan malam. Udara semakin dingin, namun semangat mereka tetap menghangatkan suasana. Malam semakin larut ketika mereka tiba di sebuah pos kecil yang terlindung oleh pepohonan rimbun. Pos tersebut terlihat sepi, meski sebelumnya di pos utama mereka melihat cukup banyak pendaki. Keanehan itu sempat membuat mereka bertukar pandang, tapi tidak ada yang ingin mengungkapkan kekhawatiran lebih jauh. "Kita istirahat sebentar di sini ya, Nin," ujar Aryo sambil meletakkan ranselnya. Anin mengangguk dan membuka tasnya, mengeluarkan beberapa bungkus cemilan yang telah dia siapkan. Mereka duduk di atas bangku kayu yang ada di pos kecil itu. Sambil mengunyah makanan ringan, mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar. Awalnya, hanya seperti langkah kaki di antara semak-semak. Aryo yang penasaran langsung berdiri dan berjalan perlahan mendekati sumber suara. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada tegas. Namun tidak ada jawaban. Saat dia menyibak dedaunan, tidak ditemukan siapapun di sana. Mungkin cuma binatang," gumamnya sambil kembali ke tempat Anin duduk. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Anin menatap Aryo dengan ekspresi cemas. "Kita abaikan saja, mungkin benar itu cuma hewan," kata Anin mencoba menenangkan diri. Namun, suasana malam itu terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang membuat dedaunan bergesekan satu sama lain, menciptakan irama yang tidak biasa. Pos kecil itu yang awalnya terasa seperti tempat perlindungan, kini seolah menjadi ruangan yang menekan. "Ayo kita lanjut aja. Mungkin lebih baik kita terus berjalan daripada diam di sini terlalu lama," ucap Aryo, berusaha memecahkan ketegangan. Anin mengangguk dan mereka segera mengenakan kembali ransel mereka. Langkah-langkah kaki mereka kembali terdengar di jalur sempit, meninggalkan pos kecil itu yang kini terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setelah meninggalkan pos kecil, Aryo dan Anin melanjutkan pendakian dengan hati-hati. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di atas tanah dan dedaunan kering. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di area Candi Sinto. Candi Sinto terletak di tengah hutan yang rimbun, namun vegetasinya terbuka. Tempat ini memiliki aura tenang, namun misterius, dengan bangunan candi kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Akhirnya sampai juga," ujar Anin sambil menghela napas lega. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Tempat ini biasanya menjadi lokasi favorit untuk berkemah. Tapi, kali ini tidak ada tanda-tanda pendaki lain. Apa mungkin pendaki lain memilih camp di tempat lain ya? Gumam Aryo sambil melihat sekeliling. "Ya, mungkin sih," jawab Anin dengan singkat, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. Mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan segera memasang tenda. Setelah tenda selesai didirikan, mereka duduk di depan sambil menikmati cemilan dan minuman hangat. Malam semakin larut dan keheningan candi hanya ditemani oleh suara angin yang berhembus di antara pepohonan.
Meskipun suasana terasa janggal, mereka mencoba bersikap biasa saja, menganggap semuanya ini hanya suatu kebetulan. "Kita istirahat aja, Nin. Besok pagi kita lanjut perjalanan," kata Aryo sambil merebahkan tubuhnya ke dalam tenda. Anin mengangguk dan mengikuti Aryo masuk ke dalam tenda. Namun, dalam keheningan malam, perasaan aneh itu masih terus menghantui mereka. Candi Sinto dengan segala ketenangannya seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ketika hendak tidur, terdengar suara seorang perempuan yang bernyanyi dari kejauhan. Suaranya sangat lembut, tetapi terasa dingin dan menggema di antara pepohonan. Anin, dia yang mulai merasa tidak nyaman menggenggam erat tangan Aryo. "Kamu dengar kan?" bisiknya. Aryo hanya mengangguk, matanya menatap tajam ke arah gelap di luar tenda. "Kita tetap di dalam, jangan keluar dulu," ucap Aryo dengan pelan, mencoba menenangkan Anin sekaligus dirinya sendiri. Namun, suara itu semakin mendekat, seperti seseorang yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, seperti seorang anak kecil. Anin menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menghalau suara itu, sementara Aryo meraih senter di dalam tasnya. "Aku harus lihat keluar, Nin. Kita nggak bisa terus seperti ini," kata Aryo, berusaha tegar meskipun hatinya berdegup kencang. Dia membuka resleting tenda secara perlahan, menyalakan senter dan mencoba menerangi kegelapan di luar. Namun, yang terlihat hanyalah gelap gulita. Cahaya senter seolah tidak mampu menembus pekatnya malam. Udara dingin menyergap wajah Aryo, dan suara nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Anin yang masih di dalam tenda berbisik, "Gimana, Rio? Ada apa di luar?" Aryo tidak menjawab. Dia hanya menutup kembali resleting tenda dan duduk di samping Anin. "Gak ada apa-apa, Nin. Tapi rasanya kok ada sesuatu yang mengawasi ya." Malam itu, mereka hanya bisa berdoa agar pagi segera tiba. Sementara perasaan mencekam terus menyelimuti mereka. Meskipun diliputi ketakutan, rasa lelahnya akhirnya membuat mereka terlelap. Namun, malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anin. Dia terbangun dari mimpi yang begitu nyata dan menakutkan. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh, berdiri di tengah hutan. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong dan memanggil namanya. "Anin, ikut aku." Suara itu serak, namun menggema seperti di dalam goa. Anin mencoba berteriak, tapi suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Wanita itu semakin mendekat, tangannya terulur, seolah ingin menarik Anin ke dalam kegelapan di belakangnya. Anin terbangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, dia langsung tersentak ketika menyadari sesuatu yang aneh. Dia tidak berada di dalam tenda. Tubuhnya berdiri kaku di luar, di tengah kegelapan malam. "Bagaimana aku bisa di sini?" pikirnya dengan panik. Tubuhnya gemetar dan matanya mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya malam. Tenda mereka terlihat beberapa langkah di depannya. Dengan langkah tertatih-tatih, Anin berusaha kembali ke tenda, berharap semua ini hanyalah bagian dari mimpinya. Saat masuk ke dalam tenda, Aryo yang sedang tidur lelap terbangun karena suara Anin yang terisak. "Nin, kamu kenapa?" tanyanya dengan cemas. Anin tidak menjawab. Dia hanya memeluk Aryo erat-erat,
tubuhnya masih gemetar. Aryo mencoba menenangkan Anin sambil bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi di tempat ini? Anin menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar, dan wajahnya memancarkan ketakutan yang sulit dia sembunyikan. Tadi ada yang manggil aku. Wanita itu manggil aku. Ucapnya dengan suara bergetar. Air matanya mengalir deras, sementara tubuhnya tampak lemah seperti habis kehilangan tenaga. Aryo memeluk Anin dengan erat, mencoba menenangkannya, meski hatinya sendiri diliputi ketakutan. Kita akan baik-baik aja, Nin. Aku di sini, gak akan pergi kemana-mana, bisiknya. Namun, dalam benaknya kekhawatiran semakin membesar. Anin terlihat tidak baik-baik saja malam itu, seolah ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dunia lain. Aryo sempat berpikir untuk turun malam itu juga. Namun, dia tahu itu bukan pilihan yang bijak. Jalur Jolotundo terlalu berbahaya untuk dilalui dalam kegelapan. Kalau kita turun sekarang dan ada apa-apa di jalan, ntar malah nambah susah, pikirnya. Dia menenangkan Anin sebaik mungkin dan meyakinkan bahwa mereka akan turun begitu pagi tiba. Besok pagi kita turun ya, Nin. Kita gak harus ke puncak. Yang penting kamu selamat, ucapnya, berusaha tegar meski rasa takut menggerogoti pikirannya. Setelah beberapa waktu, Anin akhirnya tertidur dengan nyenyak di dalam tenda. Namun, Aryo tetap terjaga di depan tenda, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang mendekat. Malam terasa sangat panjang baginya, dan suara angin yang berbisik di antara pepohonan membuatnya terus waspada. Saat langit berubah warna menjadi keemasan tanda fajar, Aryo merasa lega. Matahari perlahan muncul di balik cakrawala, menyinari lereng gunung dengan cahaya lembut. Dari tempat duduknya, dia bisa melihat puncak Pawitra dengan jelas. Semoga pagi ini semuanya selesai, gumamnya dengan nada penuh harap. Namun, tanpa dia sadari itu hanyalah awal dari segala kejadian mistis yang akan mereka hadapi. Sambil menahan ngantuk, Aryo mulai memasak sarapan. Asap tipis mengepul dari kompor portable yang dia bawa, sementara aroma makanan perlahan menyebar di udara pagi yang begitu dingin. Setelah selesai memasak, dia melirik ke dalam tenda. Anin masih tidur lelap, wajahnya terlihat damai meskipun semalam dia diliputi ketakutan. Aryo tidak tega membangunkan Anin. Biar dia istirahat dulu lah, pikirnya sambil menunggu Anin terbangun sendiri. Namun, rasa kantuk yang dia tahan semalaman mulai mengambil alih. Perlahan, kelopak matanya terasa berat dan dia akhirnya tertidur di teras tenda dengan tubuhnya bersandar pada ransel. Hutan yang sebelumnya sunyi mulai terdengar hidup oleh suara burung dan gemerisik daun. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar, seperti suara langkah samar yang bergerak pelan di antara pepohonan. Ketika Aryo membuka mata, dia terkejut menyadari bahwa hari sudah siang. Cahaya matahari hanya tampak samar, tertahan oleh kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Bahkan, puncak Pawitra yang tadi pagi terlihat begitu jelas, kini hilang dalam kabut putih pekat. Kenapa aku bisa tidur selama ini ya? Pikir Aryo dengan perasaan bersalah. Dia menggelengkan kepala, mencoba menyadarkan dirinya. Dia menoleh ke arah tenda dan melihat Anin masih terbaring di dalam. Dia tampak tenang, seolah tidak terganggu oleh apapun. Tanpa berpikir lama, Aryo lekas masuk ke tenda dan menggoyangkan bahu Anin dengan lembut. Nin, bangun Nin,
Kita harus turun sekarang. Ucapnya dengan cemas. Anin membuka mata perlahan. Namun, di situ ada yang aneh. Pandangannya kosong, tidak memancarkan kehidupan seperti biasanya. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di seluruh dahinya, meski udara di sekitar mereka tampak sangat dingin. Anin, kamu kenapa? Tanya Aryo, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Dia hanya memandangi Aryo dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kosong, tapi juga penuh dengan sesuatu yang menyeramkan. Aryo semakin khawatir. Anin, ini aku Aryo. Kamu kenapa? Katakan sesuatu. Pintanya sambil menggenggam tangan Anin yang dingin. Beberapa saat kemudian, bibir Anin mulai bergerak. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat Aryo tersentak. Aku gak boleh pulang. Aku akan jadi bagian dari gunung ini katanya. Ucapnya dengan nada datar, namun penuh makna. Aryo merasa tubuhnya dingin mendengar kata-kata itu. Dia tahu apa yang dimaksud Anin barusan, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia mengguncang bahu Anin, berusaha mengembalikannya ke kesadaran. Jangan ngomong kayak gitu, Nin. Kita akan pulang. Kita akan keluar dari sini sekarang juga. Katanya dengan suara serak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Anin tidak memberikan reaksi lebih. Dia hanya duduk diam, membiarkan Aryo menangis di depannya. Aryo tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan tergesa-gesa, dia mengemasi barang mereka. Tangannya gemetar saat memasukkan peralatan ke dalam ransel. Tapi, dia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Kita harus turun sekarang, apapun yang terjadi. Pikirnya dengan tekad. Setelah semuanya siap, dia menarik tangan Anin perlahan, mencoba membantunya berdiri. Anin tidak menolak, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Kabut semakin tebal, membuat jalur yang mereka lalui hampir tidak terlihat. Suasana terasa semakin mencekam, seperti ada yang memperhatikan setiap gerakan mereka dari balik kabut. Aryo menggenggam tangan Anin seerat-eratnya, tidak peduli betapa beratnya langkah mereka. Dia hanya ingin satu hal, keluar dari gunung ini sebelum kehilangan Anin sepenuhnya. Dalam hati, Aryo terus berdoa, berharap bahwa jalan turun ini benar-benar membawa mereka kembali ke dunia nyata. Jauh dari ketakutan misterius yang mengancam akan mengambil Anin darinya. Perjalanan turun yang seharusnya menjadi jalan keluar dari segala ketegangan berubah menjadi mimpi buruk yang baru. Aryo memimpin di depan, menggenggam tangan Anin dengan erat-erat. Namun, dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Jalur yang seharusnya mereka kenal kini terasa berbeda. Pohon-pohon tampak lebih lebat, dengan dahan-dahan yang menjuntai seperti mencoba meraih mereka. Nin, apa kamu ingat sama jalur ini? Tanya Aryo dengan suara serak, mencoba mencari kepastian. Anin hanya menggeleng pelan, pandangannya tetap kosong. Dia mengikuti langkah Aryo tanpa memberikan perlawanan, seolah jiwanya sedang berada di tempat lain. Aryo mulai merasa ada yang tidak beres. Setelah berjalan cukup lama, dia menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama. Ini pos yang tadi kita lewati. Gumamnya dengan panik sambil menoleh ke sekeliling. Dia menguatkan hatinya dan memutuskan untuk mencoba jalur lain. Tapi, keadaan tidak menjadi lebih baik.
Suara-suara mulai terdengar di tengah keheningan. Awalnya samar, seperti dedaunan yang bergesekan, tapi lama-lama berubah menjadi bisikan-bisikan. Bisikan itu terdengar seperti percakapan yang sulit dimengerti, dengan nada yang terdengar tidak bersahabat. Nin, kamu dengar itu nggak? Tanya Aryo, meskipun dia tahu Anin mungkin tidak akan menjawab. Namun, kali ini Anin berhenti sejenak dan memandang Aryo. Mereka lihat kita. Katanya dengan lirih. Aryo tersentak mendengar ucapan itu. Dia menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke segala arah. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut tebal dan bayangan pohon-pohon yang menari mengikuti hembusan angin. Siapa, Nin? Siapa yang melihat kita? Tanya Aryo dengan nafas terengah-engah. Anin tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah kegelapan di balik pepohonan. Aryo mengikuti telunjuk Anin, tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun, perasaan bahwa mereka sedang diawasi semakin kuat. Aku nggak peduli siapa mereka. Kita harus keluar dari sini. Ucap Aryo dengan tegas, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia kembali menarik tangan Anin, mempercepat langkah mereka, meskipun jalur yang mereka lalui semakin terasa asing. Bisikan itu semakin keras, seperti mengepung mereka dari segala arah. Kadang terdengar suara tawa kecil yang membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Ini semua nggak nyata, ini cuma pikiran kita. Gumam Aryo, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi semakin lama, kata-kata itu terdengar seperti kebohongan. Langkah mereka terhenti ketika di depan mereka muncul sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulur ke segala arah. Pohon yang sama yang tadi mereka lewati di awal perjalanan turun. Kenapa kita di sini lagi? Ucap Aryo dengan frustasi. Anin menatap pohon itu dengan tatapan kosong. Kita tidak diizinkan pergi. Bisiknya. Aryo tidak mau menyerah. Dia menenangkan dirinya dan mencoba berpikir logis. Dia menandai pohon itu dengan goresan menggunakan pisau lipat, lalu kembali memimpin langkah. Namun, meskipun dia berusaha mengambil arah yang berbeda, mereka kembali ke tempat yang sama, pohon besar dengan tanda yang dia buat. Aryo mulai kehilangan harapan, rasa takut dan putus asa mulai menguasai dirinya. Namun, dia tahu satu hal, dia tidak bisa menyerah, tidak jika itu berarti kehilangan Anin. Dengan suara tegas, dia berkata, Aku nggak peduli apa yang kalian mau. Aku akan bawa dia pulang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya bisikan yang berubah menjadi tawa kecil. Dan itu terdengar mengejek. Aryo dan Anin terus berjalan di tengah kabut yang tebal. Meskipun rasa takut semakin mencengkeram mereka. Langkah-langkah mereka terasa semakin berat, seolah tanah yang mereka pijak menarik mereka kembali. Tiba-tiba, di tengah jalan setapak yang tidak pernah mereka lewati sebelumnya, muncul sebuah gubuk tua. Gubuk itu terlihat rapuh, dengan dinding dari kayu yang sudah lapuk dan atap sebagian besar berlubang. Pintu gubuk itu terbuka sedikit, memancarkan kegelapan yang pekat dari dalamnya. Dari dalam gubuk, terdengar suara tangisan anak kecil. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk menembus keheningan sekitar. Tolong! Tolong! Suara itu memanggil lemah, seperti penuh rasa sakit. Aryo langsung berhenti,
tubuhnya menegang. Dia merasa seluruh tubuhnya dingin seketika. Bukan karena udara gunung, tapi karena perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Anin, kita nggak boleh mendekat. Kita harus pergi dari sini. Ucap Aryo, memohon pada Anin sambil menarik tangannya agar menjauh dari gubuk itu. Namun, Anin tidak bergeming. Dia memandangi gubuk itu dengan tatapan kosong, seperti sedang berada di dalam pengaruh sesuatu. Bagaimana kalau ada yang butuh bantuan? Kita nggak bisa ninggalin begitu saja. Ucapnya dengan pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri daripada sama Aryo. Tidak, Anin. Ini jebakan. Aku yakin ini bukan anak kecil sungguhan. Aryo berusaha menahan Anin, tapi perempuan itu perlahan melepaskan genggamannya dan melangkah maju mendekati gubuk itu. Ketika Anin hanya beberapa langkah dari pintu, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, terlalu hening, hingga hanya terdengar bunyi napas dari mereka. Lalu, dari dalam kegelapan gubuk terdengar suara berat seorang pria. Dia berbicara dengan nada dingin dan penuh ancaman. Aku hanya butuh kamu. Biarkan temanmu pergi. Aryo tersentak, tubuhnya gemetar hebat. Tapi dia tidak bisa membiarkan Anin mendekati gubuk itu lebih jauh. Anin, jangan dengerin dia. Kita harus pergi sekarang juga. Teriak Aryo dengan panik. Namun, Anin berdiri diam, seperti terpaku. Suara itu terus berbicara, kali ini lebih pelan, seperti berbisik di telinganya. Kamu milikku. Tinggalkan dia. Ikut aku dan semuanya akan berakhir. Anin, jangan dengerin dia. Aryo berlari ke arah Anin dan memeluknya dengan erat, mencoba menariknya menjauh dari gubuk. Tubuh Anin terasa dingin dan dia tidak memberikan perlawanan apapun, seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Teriak Aryo ke arah gubuk, meskipun hatinya penuh dengan rasa takut. Suara berat itu tertawa kecil, penuh dengan ejekan. Dia akan menjadi bagian dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang, Aryo menarik Anin dengan sekuat tenaga, membawanya menjauh dari gubuk itu. Suara itu semakin pelan, tapi tawa dinginnya masih terdengar hingga mereka cukup jauh. Anin akhirnya terjatuh ke pelukan Aryo. Tubuhnya lemas, namun dia berbisik dengan suara kecil yang membuat Aryo semakin khawatir. Dia bilang aku tidak bisa pergi. Aryo menggenggam erat Anin, mencoba melindunginya dari apapun yang sedang mengincar mereka. Dia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus keluar dari gunung ini, bagaimanapun caranya. Aryo menarik tangan Anin dan mempercepat langkah. Mereka meninggalkan gubuk tua itu secepat mungkin, tanpa berani menoleh ke belakang. Kakinya terasa berat, tapi dia terus berjalan melewati pepohonan yang semakin lebat dan kabut yang masih menebal. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara keramaian, seperti suara orang-orang yang sedang berbicara, langkah kaki, dan aktivitas sehari-hari. Aryo merasakan ada harapan. Anin, kamu dengar itu kan? Itu mungkin perkampungan warga. Ujarnya dengan napas terengah-engah, penuh dengan harapan. Anin tidak menjawab. Dia hanya mengikuti langkah Aryo dengan pandangan kosong. Namun, Aryo tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya hanya tertuju pada kemungkinan bahwa mereka akhirnya menemukan jalan keluar.
Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah pemukiman. Banyak rumah berdiri dengan rapi di tengah kabut tipis. Warga terlihat beraktivitas. Ada yang membawa keranjang, ada yang bercakap-cakap di depan rumah, dan beberapa anak kecil terlihat berlarian sambil tertawa. Ini dia. Akhirnya kita sampai di desa. Kata Aryo dengan lega. Mungkin kita memang tersesat, tapi setidaknya kita bisa minta bantuan di sini. Namun, saat mereka berjalan mendekati desa itu, Aryo mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Orang-orang di desa itu terlihat berbeda. Kulit mereka terlalu pucat, gerakan mereka lambat dan aneh, seperti boneka yang dikendalikan. Tapi, yang paling mengganggu adalah tatapan mereka, mata yang terlalu gelap dan kosong. Anin tiba-tiba berhenti. Dia menatap desa itu dengan pandangan yang berbeda, seperti seseorang yang menemukan tempat yang selama ini dia cari. Tempat ini, aku bisa tinggal di sini dengan nyaman. Katanya pelan, suaranya terdengar datar. Aryo tersentak. Anin, kamu bicara apa? Ini bukan tempat tinggal kita. Kita harus keluar dari sini. Katanya sambil menggenggam tangan Anin lebih erat. Anin tersenyum lebar, senyum yang tidak biasa, seolah bukan dirinya. Tempat ini sempurna, Rio. Aku merasa diterima di sini. Katanya dengan nada yang membuat Aryo semakin khawatir. Sebelum Aryo membalas, seorang wanita muncul dari kerumunan warga. Wanita itu tampak dengan kulit halus, rambut panjang hitam, dan tatapan lembut yang menegangkan. Dia berjalan mendekati mereka dengan langkah perlahan. Kalian mau kemana? Tanya wanita itu dengan suara lembut dan ramah. Aryo mencoba tetap tenang. Kami mau pulang. Kami dari mendaki gunung dan kami tersesat. Jawabnya dengan cepat. Wanita itu tersenyum tipis. Oh, tentu. Ikut aku. Aku tahu tempat yang indah untuk kalian berdua. Katanya sambil melambaikan tangan, mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Anin tanpa berpikir dua kali mengikuti wanita itu. Aryo tidak punya pilihan selain ikut, meski hatinya penuh keraguan. Wanita itu membawa mereka ke sebuah tempat yang terlihat familiar. Aryo terkejut saat menyadari bahwa tempat itu adalah lokasi terakhir mereka berkemah sebelum mimpi buruk ini dimulai. Tenda mereka berdiri di sana, terlihat utuh seperti sebelumnya. Apa ini? Gumam Aryo, keningnya berkerut. Anin tersenyum lagi, kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Kita sudah sampai di tempat kita seharusnya berada. Namun, sesuatu yang aneh langsung menarik perhatian Aryo. Di dalam tenda itu, ada dua sosok yang sedang duduk. Mereka adalah salinan sempurna dari dirinya dan Anin, dengan wajah pucat, mata kosong, dan pandangan lurus ke arah mereka. Aryo merasa seluruh tubuhnya membeku. Apa-apaan ini? Bisiknya dengan pelan, nafasnya tercekat. Wanita itu tertawa perlahan, suaranya bergema di udara. Kalian sudah tiba di tempat kalian seharusnya berada. Tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan dunia lama. Di sini kalian akan hidup selamanya. Anin melangkah mendekati tenda itu, seolah terpikat oleh sesuatu. Aryo, dia yang masih diliputi ketakutan, meraih tangannya dengan cepat. Tidak, Anin, kita tidak boleh di sini. Teriaknya, tapi Anin tidak menanggapi.
Matanya hanya terpaku pada sosok dirinya yang lain di dalam tenda. Aryo menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Anin. Dia juga sedang berada di ambang bahaya. Dan keputusan yang salah bisa membuat mereka berdua terjebak di dunia ini selamanya. Tanpa berpikir panjang, Aryo mencengkram tangan Anin erat-erat dan menariknya untuk berlari menjauh dari tempat itu. Anin, kita harus pergi sekarang. Katanya panik. Anin mencoba melawan sebentar, tapi Aryo tidak memberinya kesempatan. Dia tahu, jika mereka tetap tinggal, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Suara tawa perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyaring, dan menggema di seluruh penjuru. Suara itu seakan-akan terus mengikuti mereka, bergema dari segala arah tanpa sumber yang jelas. Kabut yang semakin tebal menelan pandangan mereka. Langkah kaki Aryo terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya ingin menarik mereka kembali ke tempat semula. Anin, tolong tetap sama aku ya, jangan lepas. Ujar Aryo dengan nafas terengah-engah, mencoba menjaga suaranya tetap tegas meskipun hatinya penuh ketakutan. Anin hanya diam. Tatapannya masih kosong. Tubuhnya seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan luar. Tapi Aryo tidak peduli dengan semua itu. Dia tidak membiarkan Anin terlepas darinya, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, di tengah pelarian mereka, suara tawa itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan yang membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang meskipun tidak ada angin. Aryo mempercepat langkahnya, berusaha mencari jalan keluar dari kabut yang tidak berujung ini. Aryo berhenti sejenak, matanya mencari jalan di antara kegelapan kabut. Ini jebakan, kita nggak boleh panik, pikirnya. Tapi setiap kali dia mencoba mengatur langkah, jalan setapak di depannya seolah berubah, membawanya kembali ke arah yang salah. Tiba-tiba, Anin menarik tangannya dari genggaman Aryo. Aku lelah, biarkan aku di sini. Kata Anin dengan nada datar yang mengerikan. Tidak Anin, kita nggak bisa berhenti di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aryo memohon sambil menggenggam tangan Anin lebih erat. Namun, kabut di sekitar mereka mulai bergerak, seolah-olah itu semua hidup, membentuk bayangan-bayangan yang aneh yang semakin mendekat. Dari dalam kabut, terlihat sosok-sosok samar menyerupai manusia. Tapi wajah mereka kabur, tanpa bentuk yang jelas. Seketika, kabut itu bergerak lebih cepat, membungkus mereka berdua dalam kegelapan pekat. Suara Aryo memanggil Anin terdengar seperti gema yang menghilang di antara kabut. Segalanya menjadi gelap. Dengan sisa tenaga dan tekad yang hampir putus, Aryo terus menggandeng tangan Anin, memaksa mereka menjauh dari kegelapan dan bayangan yang memburu. Langkah mereka berat, tapi Aryo tidak membiarkan rasa takut menghentikannya. Dia tahu bahwa berhenti berarti menyerah, dan menyerah berarti kehilangan Anin selamanya. Setelah berjalan tanpa arah beberapa waktu, mereka tiba di bawah sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Dahan-dahan pohon itu terlihat seperti melindungi mereka dari kabut pekat di sekeliling. Aryo berhenti sejenak, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan emosi. Anin, dengerin aku ya. Ucapnya dengan nafas terengah-engah, menatap wajah pacarnya yang masih terlihat kosong. Ini bukan tempat tinggal kita, Anin. Kamu gak bisa tinggal di sini. Kita harus pulang. Tolong sadar, Anin.
Aryo memegang kedua bahu Anin dengan erat, mencoba membuatnya kembali fokus. Semua yang ada di sini bukan nyata. Mereka hanya ingin kita tetap terjebak. Kamu kuat ya, Anin? Kita bisa keluar dari sini bersama. Kata-kata Aryo terus mengalir, meskipun dia tidak yakin apakah Anin benar-benar mendengarnya. Perlahan, ada sedikit perubahan di wajah Anin. Tatapannya yang kosong mulai menunjukkan kilasan emosi, meskipun masih samar. Saat Aryo merasa harapan mulai muncul, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aryo segera memalingkan kepala, matanya penuh dengan kewaspadaan. Siapa di sana? Teriaknya dengan nada tegas, meski tubuhnya masih gemetar. Dari balik kabut, dua orang muncul, mengenakan pakaian pendaki lengkap dengan ransel di punggung mereka. Wajah mereka terlihat nyata, bukan seperti bayangan atau sosok-sosok menakutkan yang sebelumnya Aryo temui. Kalian kenapa? Kalian baik-baik aja kan? Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya salah satu pendaki dengan nada khawatir. Aryo merasa lega, meskipun rasa curiga masih mengintai di benaknya. Kami tersesat. Kami nggak tahu lagi harus kemana. Jawabnya dengan suara bergetar. Dia menjelaskan dengan singkat kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sejak turun dari tempat terakhir mereka berkemah. Salah satu pendaki yang tampak lebih tua mengangguk sambil mendengarkan. Kalian benar-benar beruntung bisa bertahan sejauh ini. Tempat ini memang terkenal mistis. Jalur di sini kadang seperti berubah bentuk, terutama kalau kabut tebal datang. Ujarnya sambil memandang ke sekitar. Pendaki yang lain menambahkan. Ayo, kami tahu jalur yang benar. Ikut kami. Kami akan membawa kalian kembali ke bawah. Aryo mengangguk penuh rasa syukur. Dia memandang Anin yang kini terlihat lebih sadar, meskipun masih lemah. Kamu dengar itu, Anin? Kita akan pulang. Kita selamat. Kedua pendaki itu memimpin jalan dengan hati-hati, memastikan Aryo dan Anin mengikuti di belakang mereka. Kabut perlahan mulai menipis dan suara-suara aneh yang sebelumnya mengganggu kini menghilang. Jalur setapak yang sebelumnya terasa seperti labirin kini terlihat semakin jelas. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya sampai di pos pendakian bawah. Tempat itu sepi, tapi terasa begitu nyata dan menenangkan dibandingkan dengan apa yang baru saja mereka alami. Terima kasih banyak ya Mas, ucap Aryo dengan tulus kepada dua pendaki itu. Pendaki yang lebih tua tersenyum. Kalian harus lebih berhati-hati. Gunung ini memang punya rahasia yang gak semua orang bisa pahami. Yang penting kalian sekarang sudah selamat ya. Aryo menatap Anin yang mulai tersenyum kecil, meski wajahnya masih terlihat lelah. Dia memeluk Anin dengan erat, merasakan bahwa akhirnya mereka benar-benar keluar dari mimpi buruk itu. Namun, di sudut pikirannya Aryo tidak bisa melupakan apa yang mereka alami di atas sana. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi pengalaman terakhir mereka di jalur Jolotundo. Setelah perjuangan panjang, Aryo dan Anin akhirnya tiba kembali di pos pendakian dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang terguncang. Matahari sudah condong ke barat, menyisakan sisa-sisa cahaya jingga yang memantul di puncak pepohonan. Di pos itu, seorang petugas mendekati mereka dengan raut wajah khawatir. Kalian kenapa? Kalian baik-baik aja kan? Kelihatannya seperti habis melihat sesuatu yang buruk. Kata petugas itu. Seorang pria berusia sekitar 40-an dengan rambut sedikit memutih. Dia membawa mereka ke sebuah bangunan kecil di dekat pos, tempat mereka beristirahat.
Anin terlihat lebih tenang setelah disuguhi segelas teh hangat. Tapi tatapan kosongnya belum sepenuhnya hilang. Aryo masih berusaha memproses apa yang baru saja mereka alami. Namun, dia tahu mereka butuh jawaban. Ketika keadaan mulai tenang, petugas yang bernama Pak Handoko itu duduk di samping mereka. Kalian tersesat seharian penuh. Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Tanyanya dengan nada lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Aryo menghela nafas panjang, lalu menceritakan semua yang sudah terjadi. Mulai dari suara-suara aneh, bisikan-bisikan misterius, hingga bagaimana mereka kembali ke tempat yang sama berulang kali. Dia juga menceritakan bagaimana Anin terlihat seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pak Handoko mendengarkan itu dengan seksama. Wajahnya perlahan berubah menjadi serius. Ketika Aryo selesai bercerita, dia mengangguk pelan. Saya sudah sering mendengar cerita seperti ini. Jalur Jolotundo memang bukan jalur biasa. Tempat itu memiliki penghuninya sendiri. Mereka sering merasa terganggu oleh kehadiran manusia, terutama jika seseorang memiliki daya tarik tertentu bagi mereka. Aryo mengernyitkan dahi. Maksudnya apa, Pak? Pak Handoko memandang Anin sejenak sebelum dia menjawab. Darah Anin, mungkin dia tidak sadar, tapi di mata penghuni hutan, darahnya memiliki aroma yang wangi. Aroma itu seperti undangan bagi mereka. Itulah sebabnya mereka ingin dia tinggal bersama mereka. Mendengar itu tubuh Aryo menegang. Dia menoleh ke arah Anin yang masih duduk diam, lalu kembali memandang Pak Handoko. Jadi, mereka ingin membawa Anin. Untuk apa, Pak? Sukma manusia seperti Anin bisa menjadi bagian dari gunung ini. Mereka percaya bahwa semakin banyak sukma yang tinggal di sini, semakin kuat energi yang mereka miliki untuk melindungi tempat ini dari kehancuran. Tapi bagi kita, itu berarti kehilangan segalanya. Jelas Pak Handoko dengan nada serius. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan agar Anin aman, Pak? Tanya Aryo dengan nada mendesak. Pak Handoko menghela napas panjang. Kalian sudah keluar dari jalur itu, tapi belum cukup. Anin mungkin belum sepenuhnya aman. Besok saya antar ke atas, bersihkan badan kalian dengan air sumber Jolotundo agar aroma Anin bersih dari tempat ini. Setelah itu, jangan lagi bawa Anin kembali ke jalur ini, apapun yang terjadi. Aryo mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kegelisahan. Malam itu, mereka diberi sebuah ruangan kecil untuk beristirahat di pos pendakian. Namun, meskipun tubuhnya lelah, Aryo sulit memejamkan mata. Dia terus berjaga di dekat Anin, yang akhirnya tertidur dengan tenang setelah sekian lama terganggu oleh mimpi buruk. Keesokan paginya sekitar jam 4 pagi, Anin terlihat lebih baik dari sebelumnya. Wajahnya tidak sepucat kemarin dan tatapannya mulai menunjukkan kehidupan. Aryo, Anin, dan Pak Handoko pergi ke atas, ke pemandian sumber air. Sesampai di sana, aroma dupa tercium bersama kabut. Satu persatu dari mereka harus membersihkan badan dengan air sumber yang terkenal jernih itu. Meskipun suhu terasa sangat dingin, pagi itu Anin terlebih dahulu naik menuju ke sumber air, menahan hawa dingin pegunungan yang menusuk tulang. Tapi, mereka harus melawan kedinginan itu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Setelah keduanya selesai membersihkan badan, mereka kembali ke pos pendakian. Wajah Anin terlihat lebih segar dari sebelumnya,
seakan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Aryo merasa lega melihat perubahan itu. Setelah sarapan sederhana yang disediakan di pos, mereka berpamitan pada Pak Handoko dan petugas lainnya. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuan kalian. Kalau bukan karena kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Ucap Aryo dengan tulus. Pak Handoko tersenyum dan menepuk bahu Aryo. Tidak apa-apa, yang penting kalian sudah selamat. Ingat, jangan pernah remehkan alam, selalu hormati tempat-tempat seperti ini. Anin mengangguk, meskipun dalam hatinya dia masih merasakan sisa-sisa ketegangan dari pengalaman itu. Terima kasih ya Pak. Saya tidak akan melupakan bantuan kalian. Ucap Anin dengan pelan. Dengan langkah pasti, Aryo dan Anin meninggalkan pos pendakian, kembali menuju kehidupan normal mereka. Sepanjang perjalanan pulang, mereka berusaha memproses apa yang telah terjadi. Ingatan tentang suara-suara aneh, kabut pekat, dan perasaan diawasi masih membekas di benak mereka. Namun, mereka merasa bersyukur karena akhirnya bisa kembali dengan selamat. Ketika akhirnya di rumah, Aryo dan Anin tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Meskipun pengalaman itu akan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Mereka tahu bahwa perjalanan tersebut telah mengajarkan mereka banyak hal tentang keberanian, kepercayaan, dan pentingnya saling melindungi di tengah bahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak perjalanan penuh misteri di jalur Jolotundo. Aryo dan Anin kini menjalani kehidupan mereka dengan kesadaran yang baru. Peristiwa di gunung itu telah menjadi pengingat abadi akan kekuatan alam dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Anin tidak lagi merasa seperti dirinya yang dulu. Meskipun tubuhnya telah kembali sehat, dia merasakan perubahan dalam jiwanya, seolah ada sesuatu yang ditinggalkan di gunung itu. Tapi juga sesuatu yang baru yang dia bawa pulang. Aroma bunga melati selalu mengingatkan pada malam-malam mencekam di jalur Jolotundo. Sebuah aroma yang kini memicu perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Aryo, di sisi lain, memutuskan untuk berhenti mendaki gunung. Meskipun dia mencintai alam, trauma yang dia alami cukup untuk membuatnya mempertimbangkan kembali hubungan dengan dunia yang tidak terlihat. Dia kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Anin, menjaga agar kekasihnya merasa aman dan nyaman. Pada suatu malam, mereka duduk di balkon depan rumah Anin, memandang bintang-bintang di langit. Anin memecah keheningan. Rio, aku merasa kita diberi kesempatan kedua. Ucapnya dengan pelan. Aryo menatap Anin dengan lembut. Kesempatan untuk apa? Untuk menghargai apa yang kita punya. Untuk tidak meremehkan sesuatu, bahkan yang kita tidak bisa lihat. Anin menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Mungkin mereka tidak benar-benar ingin mencelakai kita. Mereka hanya ingin kita memahami bahwa tempat mereka adalah rumah dan kita adalah tamu. Aryo mengangguk, menggenggam tangan Anin. Dan kita akan pastikan untuk selalu menghormati rumah siapapun itu yang kita kunjungi, termasuk milik mereka. Angin malam bertiup lembut, membawa keharuman melati yang samar. Dalam hati, mereka tahu bahwa pengalaman di Jolotundo adalah kisah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah pengingat abadi bahwa batas antara dunia manusia dan dunia lain sungguh begitu tipis. Dan kadang-kadang batas itu hanya berupa kabut yang menyelimuti malam.
Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.